Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, Ibu Bapak, rekan-rekan muda, dan anak-anak terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini, saya dari Wisma Keuskupan Agung Semarang ingin menyampaikan tanggapan resmi atas nama gugus tugas penanganan dampak COVID Keuskupan Agung Semarang dan atas nama Bapak Uskup menyangkut tentang beragamnya keputusan pemerintah daerah yang ada di wilayah Keuskupan Agung Semarang ini menyangkut peribadatan yang dibuka untuk bersama umat menyelenggarakan ibadat. Kami merasa bahwa beragamnya keputusan daerah-daerah itu sangat membuat umat di satu pihak gembira, tetapi di pihak lain juga mengalami kegelisahan dan bertanya-tanya apakah sudah diperbolehkan untuk beribadat di rumah ibadat atau belum, dan seandainya belum, sampai kapan itu mesti dilakukan. Maka perkenankanlah saya menyampaikan hasil dari rapat koordinasi gugus tugas penanganan dampak COVID Keuskupan Agung Semarang yang akan saya nyatakan dalam surat keputusan ini. Maka saya akan membacakan surat edaran gugus tugas penanganan dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang yang bernomor 0479 A besar 10 Romawi 20/25 memperhatikan 1. Surat edaran Menteri Agama nomor SE 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadat dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi, tanggal 29 Mei 2020. 2. Kebijakan-kebijakan yang beragam dari beberapa pemerintah daerah di wilayah Keuskupan Agung Semarang terkait dengan izin pembukaan tempat ibadat. 3. Surat edaran Uskup Agung Semarang nomor 0451 A 10 Romawi 20/24 tanggal 25 Mei 2020 tentang perpanjangan masa darurat peribadatan. Yang keempat, keputusan rapat gugus tugas penanganan dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang pada tanggal 5 Juni 2020 mempertimbangkan 1. Masih tingginya tingkat penularan virus corona di masyarakat, juga belum adanya obat dan vaksin untuk virus ini. 2. Pentingnya perlindungan dan jaminan kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. 3. Kerinduan umat beriman untuk kembali melakukan kegiatan kegerejaan, khususnya perayaan Ekaristi Maha Kudus di Gereja Kapel. Mengingat 1. Perlunya menanggapi kerinduan umat beriman untuk melakukan perayaan peribadatan, khususnya Ekaristi Maha Kudus. 2. Perlunya mempersiapkan umat beriman agar nantinya dapat merayakan peribadatan dengan baik dan aman, tanpa menimbulkan risiko penularan
dan kemungkinan munculnya klaster baru penyebaran virus corona. 3. Perlunya terus-menerus melakukan edukasi atau pembelajaran kepada umat beriman mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya dan risiko dari wabah virus corona. 4. Perlunya paroki-paroki mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perayaan peribadatan yang aman dari COVID-19. Dan 5. Perlunya ketentuan yang jelas dan tegas untuk seluruh wilayah Keuskupan Agung Semarang terkait dengan pelaksanaan peribadatan agar tidak menimbulkan masalah pastoral di tengah umat beriman. Gugus Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang memutuskan, menetapkan pelaksanaan peribadatan di paroki-paroki seluruh wilayah Keuskupan Agung Semarang masih melanjutkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Uskup Agung Semarang nomor 0451/A/10 Romawi 20/24 tanggal 25 Mei 2020 tentang perpanjangan masa darurat peribadatan. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan ada keputusan baru. Tuhan senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati kita. Berkah dalam. Semarang, 6 Juni 2020, saya, Yohanes Rasul Edi Purwanto PR, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, dan Koordinator Gugus Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Keuskupan Agung Semarang. Inilah keputusan Keuskupan Agung Semarang terkait dengan cukup beragamnya keputusan daerah dalam membuka rumah-rumah ibadat untuk kepentingan ibadat bersama umat. Maka dengan keputusan ini jelas dan terjawab apa yang menjadi kegelisahan umat. Mari kita taati apa yang diputuskan oleh Bapak Uskup melalui surat edaran tertanggal 25 Mei 2020 yang lalu tentang perpanjangan masa darurat peribadatan. Kami masih terus akan mengkaji, kami masih terus akan mengikuti perkembangan-perkembangan pelbagai kebijakan yang ada di tengah masyarakat kita. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita dan terima kasih.